Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Saya tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, dalam tugas apapun yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mempertahankan hidup kita seperti seorang yang dituntun, dilindungi oleh Sang Gembala, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk tetap beriman kepadamu, melewati setiap persoalan, masalah, melewati segala tantangan demi tantangan kan kami hadapi. Tuhan, kuatkanlah kami Bapa, karena kami menyadari hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kami kekuatan, yang dapat memberikan kami pertolongan, yang dapat menyelesaikan semua persoalan hidup kami. Oleh karena itu, ajar kami hidup sebagai orang yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membaca Mazmur 24 ayat 4. Bersih tangan dan murni hatinya. Jadi Tuhan mau supaya kita bersih tangan kita di hadapannya, dan hati kita juga murni. Tangan berbicara tentang perbuatan. Jadi perlu apa yang kita lakukan, perbuatan, tindakan kita merupakan perbuatan yang bersih, yang keluar dari hati kita yang murni. Saya bacakan Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi orang yang bersih tangannya, dia tidak menipu, dan murni hatinya adalah orang yang tidak bersumpah palsu atau bersumpah dusta. Daud menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat-Nya harus mengusahakan hati nurani yang murni di dalam suatu kehidupan yang benar. Nah, ini yang benar ya Bapak Ibu. Jadi mari kita ini sebagai penyembah-penyembah, sebagai pelayan-pelayan Allah, apapun tugas kita di gereja kita masing-masing, mari kita mengusahakan hati kita yang murni, hati kita yang bersih dalam suatu kehidupan yang benar. Tangan yang bersih adalah tangan yang bersih dari tindakan dosa. Hari-hari ini kita juga menjalani protokol cuci tangan. Itu secara lahiriah. Tapi di sini tangan yang bersih artinya tangan yang bersih dari tindakan dosa, perbuatan dosa. Mungkin Bapak Ibu setiap saat cuci tangan, tapi apakah tangan yang dicuci sesuai protokol yang berlaku itu adalah juga tangan yang dicuci dari dosa? Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, penuh dengan darah ini berarti Bapak Ibu, kita kadang-kadang menggunakan kekuatan kita sampai kita tidak memiliki kasih kepada sesama. Kita menumpahkan darah, berarti kita berusaha mematikan orang lain, lalu kita sendiri yang hidup. Kita mungkin kadang-kadang melakukan suatu cara yang merugikan orang lain, tapi yang penting menguntungkan diri kita.
Dan ini yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya firman berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, oleh karena itu dosa di dalam kehidupan kita akan menyebabkan Allah berpaling dari doa-doa kita. Kalau ada dosa di dalam hidup kita, mungkin kita berdoa berkali-kali, tapi Tuhan akan memalingkan diri. Berarti Dia tidak mau mendengar. Sedangkan hati yang murni itu mengacu kepada kekudusan batin, kekudusan motivasi, dan kekudusan sasaran yang benar. Jadi hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Jadi orang yang memiliki batin yang suci, motivasinya yang suci, sasarannya yang benar, merekalah yang akan melihat Allah. Mereka yang akan bertemu dengan Tuhan. Karena itu di Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah, dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah. Mari dalam setiap usaha, pekerjaan, apa saja yang kita lakukan, jangan sampai kita masih menggunakan tipu daya seperti orang-orang dunia. Tetapi kita mau melakukan segala sesuatu. Sejak kita bangun tidur sampai matahari terbenam, terus menerus, apakah yang kita lakukan itu menyenangkan Allah. Karena itu di Mazmur, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat, jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan Allah menyelamatkan dia. Mungkin orang-orang yang tidak berlaku benar itu bisa kaya, tapi apakah kekayaan itu merupakan berkat bagi kehidupannya? Banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan, mungkin kita sederhana, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Selalu Tuhan akan memberikan kita berkat. Dan keadilan dari Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman ini. Saya mau berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini hamba berdoa, kiranya renungan firman yang hamba sudah sampaikan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kekristenan umat-Mu yang mendengarkan. Di mana saja berada, apapun keadaan mereka, hamba tidak tahu, tapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu, mengerti dan melihat, memahami apa yang mereka sedang alami. Tolonglah kiranya ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau sendiri sebagai dokter di atas segala dokter, yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan, Engkau kekuatan kami. Yang susah, Engkau penghibur kami Tuhan. Akan memberikan penghiburan setiap saat dalam berbagai masalah persoalan sesuai dengan situasi yang terjadi. Tapi kami juga yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau akan menuntun kami. Bahkan firman-Mu berkata Engkau akan menggendong kami ketika kami tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati kiranya firman-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengar. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, pekerjaan mereka, sekolah anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang Kau nyatakan. Haleluya, haleluya, amin.